Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengantar hak cipta. Istilah copyright atau hak cipta pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian hak cipta tidak dirumuskannya dalam pasal tersendiri, namun tersirat dalam artikel 2, artikel 3, artikel 11, dan artikel 13 yang isinya diserap dalam pasal 2 Junto, pasal 10 Author's Suite 1912. Dalam Author's Suite 1912, pasal 1 diatur bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pengaturan hak cipta di Indonesia ada 3, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, 2. UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang hak cipta, 3. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau masih berlaku. Perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta. 1. Convention Berne tahun 1886. 2. Universal Copyright Convention tahun 1952. 3. Convention Roma tahun 1961. 4. WIPO Copyright Treaty tahun 1996. 5. World Intellectual Property Organization Performance and Phonogram Treaty tahun 1996. 6. Audiovisual Performance Treaty Beijing Treaty tahun 2012. 7. Perjanjian Marrakesh untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak tahun 2013. 8. Persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIPS. Prinsip-prinsip dasar hak cipta terdapat 3. Yang pertama, perlindungan hak cipta otomatis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam persetujuan TRIPS, dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar supaya penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 1. Fix. Ide tidak dilindungi hak cipta. Agar ide dilindungi hak cipta, maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation. 2. Form. Prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk, form, tertentu dari suatu ciptaan. 3. Original. Bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original, bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli, genuine, yang berarti belum pernah ada sebelumnya, atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya. 2. Hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi. Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksudkan dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Ketentuan tentang hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubung dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 4.
mengubah judul dan anak judul ciptaan. Yang terakhir, kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 3. Pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta dapat digambarkan sebagai berikut. Pencipta memiliki hak yang melekat adalah hak moral, karena bersifat abadi. Yang kedua, hak moral tidak bisa dialihkan. Untuk pemegang hak cipta, hak yang dikelola adalah hak ekonomi, atau dengan kata lain, adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan. Yang kedua, pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. 3. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau disebut dengan related rights adalah istilah yang dipergunakan dalam hukum hak cipta, merupakan terjemahan yang lebih harfiah dari Vincent Droit asli Prancis. Hak yang berkaitan dengan hak cipta secara hukum mirip dengan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi tidak berhubungan dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Sebagai contoh, seorang penyanyi yang akan melakukan pertunjukan dan membawakan lagu ciptaan orang lain, maka dalam peristiwa tersebut terdapat dua hal, yaitu pertama, penyanyi tersebut harus meminta izin kepada pencipta lagu atas lagu yang dibawakan, dan hal yang kedua, penyanyi tersebut memiliki hak eksklusif atas pertunjukan yang dibawakannya. Jadi hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan hak tersendiri meskipun memiliki persinggungan dengan hak cipta milik pihak lain. Ruang lingkup hak cipta menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, karya tulis, ceramah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama, tari, koreografi, seni rupa seperti seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan terjemahan, tafsir, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.